vendor-vendor yang lain Pak ya, jadi kayak Broadcom ya kan, Intel dan lain-lain itu semuanya sama Pak di sana Pak. Jadi kalau kita ada butuh apa-apa cepat ya, dan memang kita di sana ini semua adalah pabrikan ya, jadi pabriknya server, pabriknya perangkat-perangkat IT ya. Jadi istilahnya komunikasinya adalah level teknis ya Pak ya. Itu semua bisa dilakukan di lokasi yang sama. Kayak kenapa? Uh, kita Supermicro selaku pabrikan server juga ya, kita memang fokusnya di server. Kalau Bapak lihat di bawah, ini ada beberapa produk ya, mulai dari rack mount server ya, yang standar, mount server standar sampai dengan model twin ya, mana di dalam 2U itu ada beberapa node yang independen. Kemudian kami juga punya storage server, punya blade, terus kemudian kami juga punya perangkat-perangkat Edge ya, IoT, plus juga 5G Pak. Ya. Jadi kami juga punya desain box-nya sendiri untuk ditempel di menara BTS Pak. Nah, ini adalah produk-produk yang kami miliki. Nah, nanti yang akan saya fokuskan lebih ke produk-produk yang ke data center Pak. Oke, jadi karena kami tadi tetangga sama berbagai macam vendor, tentu saja produk kami harus open, Pak ya. Jadi nggak boleh ada yang namanya vendor login, ya. Karena kalau kita vendor login, berarti kita nggak bisa menggunakan tetangga-tetangga kita yang di sana, ya. Sedangkan karena kita tetanggaan, kayak kita tetanggaan di rumah ya, kalau kita memang tertutup, ya pasti nanti aneh-aneh lah ya. Jadi makanya kenapa kita di sini yang namanya tetanggaan ya harus open semuanya. Makanya kita produk juga open. Bapak mau pasang aneka third party card atau apapun ya, itu pasti sesuai Pak. Karena memang kita buatnya juga sudah standar internasional, ya, secara global sudah diakui. Dan mayoritas fokus kita di Supermicro ini memang kebanyakan lebih ke data center ya, ataupun institusi-institusi seperti pendidikan yang memang mempunyai data center. Jadi karena kita bergerak ke data center, itu memang kita ada satu konsep desain yang memang lebih ke arah green computing ya. Jadi bagaimana menghadirkan komputer atau server sama lingkungan. Nah di sini gambar ini adalah kantor kita di San Jose di Amerika. Terus kemudian untuk yang di sebelah kanan ini pabrik kita yang di Nederland di Eropa. Ya, jadi ini khusus untuk kawasan Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Ya, terus kemudian kita juga punya pabrik lagi satu di Taiwan, itu untuk kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia. Dan kami juga punya kantor lagi di Jepang dan China, tapi ini lebih ke kantor perwakilan untuk sales ya, untuk penjualan. Jadi nggak ada pabrik. Jadi pabrik kita ada di Amerika, Netherlands, dan Taiwan. Dan dari keseluruhan karyawan yang kami miliki, itu setengahnya adalah tim teknis, ya Pak. Jadi kalau yang berhubungan sama teknis, itu memang kita resource-nya lebih banyak, ya. Sedangkan sisanya itu campur ya, antara sales, admin, ya, warehouse, dan lain-lain. Dan kalau kita lihat di report IDC, baik tahun 2020 ataupun tahun 2021, kami termasuk di nomor 5 provider server terbesar di seluruh dunia. Dan ini adalah gambar dari lokasi pabrik kami yang ada di Taiwan. Jadi satu komplek ini Supermicro semua, ya. Dan kebetulan kami di sini yang Bapak lihat warna biru ini yang kami bangun per Oktober itu sudah selesai dan sudah grand opening. Sekaligus kami juga meresmikan kantor pusat kami cabang Asia. Nah, jadi untuk di Asia kami buka di Taiwan juga. Jadi selain di US untuk secara global, di Taiwan untuk kawasan Asia.
Dan dengan dibukanya gedung baru ini juga menambah line produksi kami, Pak. Ya, jadi yang kami sudah lakukan seperti Bapak lihat di dua gambar di samping ini kanan, ya. Di sini banyak peralatan-peralatan otomatisasi, ya. Jadi seperti model warehouse-nya kami juga sudah menggunakan sistem robotik, ya. Jadi untuk penempatan barang di gudangnya tidak menggunakan forklift biasa, ya, semuanya sudah menggunakan sistem robotik. Jadi lebih menghemat waktu dan bisa direncanakan dengan lebih baik. Dan apa saja yang kami lakukan di dalam pabrik, ya, jadi pertama itu mulai dari desain, ya, jadi kami desain semua dari nol. Jadi seperti motherboard, ya, dengan reference arsitektur dari prosesornya, kami bisa mendesain sendiri, ya, motherboard beserta dengan perangkat-perangkat yang ada di motherboard tersebut, ya, seperti komponen network, ya, terus kemudian BIOS, ya, itu semua kami pasang dan kita desain sendiri. Terus kemudian casing pun dan power supply itu kita juga buat sendiri, ya. Setelah itu, kedua kita merakit. Nah, perakitan itu ada di lokasi yang sama. Ya, jadi kalau misalkan pembuatan motherboard dan power supply-nya itu atau casing-nya di Amerika, ya pasti perakitannya juga di Amerika, bukan dikirim ke Taiwan baru dirakit, nggak kayak gitu, Pak. Nah, jadi semua dilakukan di lokasi yang sama. Nah, setelah dirakit, kita configure BIOS-nya, ya, kita pastikan tidak ada yang masalah dari setiap perangkat yang kita pasang, ya. Firmware-nya kita juga sudah update. Kalaupun nanti ada perangkat switch, ya, karena seperti Bapak lihat nih ya Pak ya, di gambarnya ini di kanan ada dua gambar. Kami di pabrik juga menyediakan perakitan sampai level rack. Ya, jadi rack 42U sudah kita rakit berikut dengan server dan switch. Makanya kenapa di sini untuk proxy switch kami juga setting IP-nya, ya, dan cabling-cablingnya supaya memastikan koneksi dari switch dan ke antar server itu tidak ada masalah. Dan kemudian kita tes, kita burn in selama 2-3 hari, ya, untuk lebih memastikan lagi dari sisi operasional untuk masing-masing perangkatnya itu bisa berjalan dengan normal. Setelah itu baru kita ke packaging. Nah, packaging ini di gudang kita rapikan masing-masing forwarder. Jadi seperti di Indonesia pun kami bekerja sama dengan distributor, Pak. Jadi di Indonesia ini tidak ada kantor untuk Supermicro Indonesia. Jadi benar-benar level distributor ini yang melakukan impor barang. Jadi nanti forwardernya ini berhubungan dari distributor, ya. Jadi melakukan pengambilan barang di gudang kami, baik di Amerika maupun di Taiwan. Oke, jadi seperti saya sampaikan tadi, kami bekerjasama dengan distributor. Distributor ini yang melakukan proses impor. Kemudian kami juga bekerjasama dengan beberapa sistem integrator, Pak. Jadi sistem integrator ini yang melengkapi dari sisi aplikasi atau software yang akan digunakan di customer. Sehingga pada saat nanti dikirim ke customer, ya, itu sudah dalam keadaan lengkap dan siap dioperasikan oleh customer. Nah, untuk sistem servernya sendiri, ya, tadi saya sudah sebutkan di awal, kita yang merancang atau mendesain motherboard-nya, casing, ya, power supply. Kami juga punya model server yang unik, ya, seperti Bapak lihat di gambar ini, ada di tengah. Nah, ini adalah twin arsitektur. Ya, jadi kami yang membawa solusi ini pertama kali secara global pada tahun 2006, ya, sampai sekarang. Jadi di mana di sini Bapak bisa lihat sekilas, mungkin nanti ada gambar yang lebih besarnya Pak, di slide berikutnya. Form factor 2U rack mount, tapi bisa memiliki 4 buah server independen di dalam satu casing yang saling berbagi power supply yang sama. Ya, jadi di sana Bapak bisa mendapatkan penghematan daya, terus kemudian penghematan tempat secara rak.
Kami juga punya Blade, punya storage server, ya, punya produk-produk GPU solution juga, dan IoT. Dan produk-produk ini semua kami lengkapi dengan software management. Ya. Nah, software management ini kami berikan sudah dalam satu paket gratis. Jadi untuk pemantauan kesehatan server, terus kemudian untuk instalasi OS dan aplikasi, ya bisa dilakukan secara remote dan itu gratis, ya. Bahkan untuk tray hard disk-nya pun, ya, kalau misalkan contoh di dalam satu server itu ada 8 disk, baru diisi 2 hard disk, ya. Nah, sisanya yang 6 itu kami berikan juga tray-nya. Jadi nanti sewaktu-waktu customer akan upgrade, tray-nya sudah tersedia. Jadi tinggal pembelian hard disk-nya saja. Otomatis dari sisi TCO customer-nya juga bisa lebih dimudahkan. Nah, ini adalah beberapa partner atau pabrikan yang kerjasamanya erat dengan kami, Supermicro, sama dengan Intel. Jadi dengan Intel ini kami sudah kerjasama dari tahun 1993. Jadi sudah lebih dari 20 tahun. Dan produk-produk yang kami hasilkan juga sudah banyak, ya. Jadi mulai dari yang Queen Solution, ya, Blade, kemudian Rackmount server seperti ini, kemudian juga ada storage server, ya, itu kami hasilkan dan kita kerjasama sudah lama, Pak. Jadi yang kedua, kita juga kerjasama dengan AMD. Nah, produk-produk yang kami kerjasamakan adalah Rackmount server dan GPU server. Ya. Sedangkan untuk NVIDIA, kami juga kerjasama untuk produk GPU-nya. Jadi model-model seperti ini memang hasil kerjasama atau permintaan dari si NVIDIA. Jadi pada saat mereka akan meluncing suatu produk baru, ya, biasanya mereka meminta kita supaya membuatkan sebuah platform untuk mereka tes. Ya. Jadi mereka kenapa di Supermicro biasanya untuk teknologi-teknologi yang berhubungan dengan vendor-vendor yang sebagian besar di dunia ini ada di Amerika, itu biasanya kami yang lebih dulu meluncurkan produknya. Jadi seperti Bapak lihat di sini, ada satu produk GPU server, yang mana ini model 2U rack mount, ada 2 buah node, ya, 2 server. Mana ini menggunakan single CPU, yang masing-masing node itu bisa menampung 3 GPU. Ini sangat density sekali, sangat padat. Jadi cocok sekali untuk sektor cloud gaming. Jadi untuk produk-produk server, karena memang kita fokusnya di server, ya Pak, ya. Jadi boleh dibilang dari A sampai Z itu kami punya semua, Pak, yang model-model server, ya. Baik yang rack mount maupun yang tower, edge, itu semuanya kami ada dan kita produksi sendiri. Dan di sini kami juga punya semboyan We Keep IT Green, ya. Jadi memang karena kita fokus ke data center, jadi kami peduli akan green computing, kita punya semboyan We Keep IT Green. Dan di sini ada 2 study case yang bisa saya bagikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama untuk data centernya Intel. Otomatis karena kerjasama kami dengan Intel sangat erat, ya. Jadi 98% server yang ada di data center Intel di seluruh dunia itu pasti Supermicro, Pak. Ya. Dan mereka memang sudah mendapatkan PUI itu bisa sampai angka 1.06. Jadi sudah kategorinya green. Terus kemudian untuk Preferred Network ini di Jepang, ya, kebetulan ini baru tahun kemarin mendapatkan kategori nomor 1 di Green 500 untuk green computing. Oke, baik. Jadi saya harapkan dengan adanya Supermicro, Bapak-bapak bisa lebih punya masukan lebih banyak untuk menawarkan solusi ke customer, baik solusi server data center biasa atau ke solusi-solusi yang lain. Ya, dan tentu saja kalau nanti apabila Bapak-bapak mendapatkan customer yang memang sudah
peduli akan green computing, nah ini Bapak-Bapak mungkin bisa langsung berpikiran ke Supermicro. Baik, sekarang saya akan lanjutkan ke produk. Oke, sebelum lanjutkan ke produk, untuk prosesor Intel, saya hanya mengingatkan sedikit. Untuk kategori Intel generasi ketiga ya, untuk scalable prosesor, itu dia punya 2 kategori Pak ya. Jadi yang pertama itu untuk yang 4 soket ke atas ya, atau kita sebut MP, dan yang 2 soket dan single soket. Yang kita sebut itu DP atau UP ya. Jadi kalau untuk kategori 4 soket ke atas, Intel mengeluarkan produk code name-nya itu adalah Cooper Lake. Ya, sedangkan untuk single soket dan 2 soket itu code name-nya itu Ice Lake ya. Dan mereka memang kategorinya adalah sama-sama di Intel 3rd Gen Scalable ya. Jadi makanya ini sangat membingungkan dan kadang-kadang memang customer suka salah menempatkan prosesor ya. Tidak sesuai peruntukannya. Makanya di sini saya ada sedikit brief sedikit mengenai prosesor ya. Jadi bagaimana cara membedakannya antara Cooper Lake dan Ice Lake ya. Jadi kalau Bapak lihat di angka ini, di belakang angka ada huruf H atau HL, itu Bapak harus ingat itu adalah prosesor Cooper Lake, bukan Ice Lake ya. Jadi sesuai namanya Cooper Lake adalah untuk server dengan 4 soket ke atas. Huruf sisanya, ya, selain H dan HL, itu memang Ice Lake. Jadi digunakan untuk server dengan single soket dan 2 soket. Dan kategorinya memang masih ada platinum, gold, dan silver. Dengan penama. Oke, baik. Jadi kategori server pertama yang akan saya bawa adalah server Cooper Lake. Jadi ini karena Cooper Lake berarti untuk 4 soket ke atas. Ini ada 4 soket 2U ya. Dengan 3rd Gen Intel Xeon Scalable, kita di sini punya 48 DIMM bisa sampai dengan 18 tera memori jika dikombinasikan dengan Intel Optane Persistent Memory. Ya, ada yang tahu Intel Optane Persistent Memory? Iya, oke. Jadi Intel Optane Persistent Memory adalah teknologi Intel yang dibawa oleh Intel, gunanya untuk menambah kapasitas memori yang memang dari sisi teknologi untuk memori DRAM ya, itu sedikit tertinggal. Jadi sampai saat ini satu kepingnya itu mayoritas orang pakai yang kepingan 8, 16, 32, dan 64 ya. Dimana teknologi terbaru ada 128 dan 256. Sedangkan kalau untuk persistent memory ini bisa sampai dengan 512 per kepingnya. Jadi dengan demikian kita bisa mendapatkan total 18 tera memori. Ya. Dan di sini sifat persistent memory ini bisa sebagai memori ataupun cache. Jadi karena dia persistent memory, dia juga bisa menyimpan data. Ya. Jadi tidak seperti memori pada umumnya, jika ada power failure dia akan hilang datanya. Nah, sedangkan persistent memory ini tidak. Disinilah yang kita manfaatkan untuk program-program atau aplikasi software database ya. Jadi Bapak-bapak lihat di atas, di sini ada SAP, ada VMware, ada Oracle. Jadi di sini kami sudah sertifikasi juga ke mereka. Jadi kalau Bapak-bapak masuk ke website masing-masing vendor itu untuk kategori server ini ya, dengan nama SCS 240P TNRT itu sudah terdaftar. Ya. Jadi karena sudah terdaftar, otomatis sudah bisa digunakan dengan aman. Dan untuk tampak belakangnya, kita sudah ada redundant power supply. Di tengah-tengah ini manajemen modul. Ya. Terus kemudian di sini ada IOM, ya, slot. Jadi IOM itu adalah Advanced I/O Module. Jadi IOM adalah standar yang kita buat berdasarkan OCP 3.0 ya. Jadi Open Compute Project Standard, di mana yang mensyaratkan
semua vendor yang berhubungan dengan NIC bisa mendesain dimensi yang sama. Jadi otomatis apapun form faktornya, apapun servernya, pasti dari semua vendor bisa menggunakan slot ini. Ya. Terus kemudian di onboard sendiri kami sudah menambahkan 10 GB RJ45 dan 10 GB SFP+. Dan di sini ada beberapa slot PCI Express di kiri kanan, yang mana kalau misalkan nanti di kemudian hari ada customer yang ingin menambahkan GPU, ya, entah itu untuk AI training atau inference, ataupun untuk rendering, ya, atau untuk yang lain, ini bisa ditambahkan sampai dengan 2 GPU, ya, di kiri dan kanan. Produk kedua ini adalah Cloud DC. Jadi sesuai penamaannya, memang produk ini fokus ke cloud, ya, ke computing dan ke data center. Yang memang mereka menuntut sebuah server yang secara resource itu lebih optimize, ya. Jadi memang benar-benar semuanya terpakai. Ya. Jadi di sini yang kita gunakan menggunakan 2 prosesor dan 16 DIMM, ya. Kemudian di sini sudah ada support 2 NVMe dan terus kemudian di sini 2 M.2 NVMe dan 2 IOM, ya, yang mana salah satunya ini sudah support NCSI. Jadi di sini bisa juga digunakan untuk port management. Dan memang secara desain, ya, kalau kita lihat di sini, ibaratnya di sini ada seperti ada garis tengah yang menandakan semua perangkat yang ada di CPU 1 itu pasti juga ada di CPU 2, ya. Jadi seperti kembar, seperti twin. Tapi ini hanya dari sisi desainnya aja, dan ini satu kesatuan motherboard. Dan untuk produk 1U kami punya 3 produk. Ini ada yang 10 NVMe SAS SATA, ya, 8 SAS dan SATA, 2,5 in, dan 3,5 in, 4 SAS atau SATA. Yang mana di belakangnya ini sudah ada power supply, ada 2 IOM, 1 port, dan kemudian ada 2 slot PCI Express. Sedangkan untuk 2U, kami punya 1 produk, ya. Jadi di sini ada 12 x 3,5 in di depan. Ini bisa Bapak campur-campur antara NVMe SAS SATA, terus kemudian ada power supply, ada 2 IOM di tengah-tengah port management, terus kemudian di sini ada beberapa slot PCI Express yang mana bisa kita konfigurasi untuk mendukung 2 GPU kiri dan kanan. Nah, produk yang ketiga adalah Ultra. Jadi Ultra ini adalah konsep desain kita yang sudah ada sebelumnya. Jadi sebelum di generasi sebelumnya kita sudah ada model seperti ini, ya. Ini kita bawa lagi ke generasi X12. Dan di sini memang karena desainnya kita bawa dari yang lama, ya. Jadi memang di sini belum support OCP 3.0, ya, untuk IOM. Tapi di sini secara desain kami menggunakan model riser card, ya, atau mezzanine card. Ya, di sini kita punya 1 mezzanine atau riser card, namanya Ultra Riser Card. Yang mana di sini bukan hanya ada slot PCI Express, ya, tapi juga ada NIC. Nah, nanti di sini ada pilihan-pilihannya berdasarkan model. Dan yang sisanya ini kita sediakan riser card sesuai dengan produknya masing-masing. Jadi kalau untuk yang di sebelah kanan itu nanti lebih ke low profile, ya. Sedangkan kalau untuk yang di sebelah kiri ini nanti lebih ke full height. Dan di sini sudah 32 DIMM, ya, sampai dengan 12 tera kalau kita kombinasikan dengan Intel Optane persistent memory. Untuk 1U kita punya 2 model, ya. 1U kita bisa sampai dengan 12, ya. Jadi kalau tadi di Cloud DC hanya sampai 10, di sini bisa sampai dengan 12 1U. Kemudian kalau untuk 3,5 in, ini bisa 4 NVMe SAS atau SATA. Di belakangnya ini ada power supply, ada port management.
Di sini ada 4 slot PCI Express ya, yang mana untuk slot ini adalah slot internal yang tadi saya sebutkan menempel di dalam Ultra Riser ya. Jadi ini opsi-opsi Ultra Riser yang Bapak bisa pilih ya, mulai dari 25 GB, 10 GB SFP Plus ya, atau 10 GB BSD. Dan untuk 2U kita punya 2 kategori. Kategori yang ini tersendiri, memang namanya Ultra I. Jadi kita fokuskan untuk perangkat-perangkat DU dan CU untuk di 5G. Ya. Sedangkan ini adalah perangkat-perangkat Ultra untuk di segmen data center. Ya. Jadi ada 2,5 in dan 3,5 in. Di sini Bapak bisa mendapatkan 22 NVMe atau 24 SAS dan SATA. Sedangkan untuk 3,5 in ini 12 NVMe SAS dan SATA. Di belakangnya ada redundant power supply, ada manajemen modul di tengah, ya. Ada slot PCI Express internal ya, sesuai dengan Ultra Riser pilihan yang Bapak ingin pilih. Ini ada beberapa card. Nah, produk berikutnya adalah Hyper. Ini adalah desain baru kita. Jadi untuk motherboardnya kita lebih menonjolkan kemudahan untuk maintenance atau upgrade ya. Jadi di sini Bapak bisa lihat di sini ada thumb screw drive ya, jadi tidak perlu pakai obeng lagi, cukup diputar dengan jari itu bisa langsung copot motherboardnya. Jadi memudahkan jika suatu waktu ada teknologi Intel baru ya, prosesor baru, customer bisa menggunakan casing yang sama, tapi motherboardnya motherboard baru ya. Itu keunggulan di sana ya. Jadi ini lebih ke desain yang bisa lebih panjang umurnya ya. Jadi bisa digunakan berulang-ulang. Dan di sini sudah menggunakan OCP 3.0 IOM. Untuk speknya dual CPU ya, terus kemudian 32 DIMM sampai dengan 12 tera dengan Intel persistent memory. Ya, ada 2 M.2 juga untuk NVMe, untuk OS. Jadi kurang lebih secara spesifikasi ini kurang lebih sama dengan Ultra. Ya, cuma memang perbedaannya yaitu tadi thumb screw drive, terus kemudian ada IOM 3.0. Untuk produk, ini produk Hyper-E. Jadi Hyper-E ini juga untuk segmen 5G. Ya. Jadi tampak depannya seperti ini. Ini tampak belakangnya ada 6 hard disk dan ada fan, bisa di hot swap ya. Ada 6 buah. Ini redundant power supply, ada yang AC, ada yang DC, tergantung nanti di BTS nanti power supply dengan genset atau dari PLN ya. Dan di sini ada beberapa slot PCI Express yang bisa digunakan untuk dipasang FPGA, baik dari Intel maupun dari vendor-vendor yang lain. Dan di sini di 2U kita punya 2 slot IOM ya. Jadi kalau ternyata membutuhkan banyak slot I/O, ini bisa dimanfaatkan dulu untuk penambahan I/O. Nah, untuk yang 1U dan 2U untuk segmen data center ya. Kebetulan ini memang masih coming soon, jadi masih dalam tahap peluncuran. Jadi di sini kami punya 2 model ya. 1U ini kita punya 8 ya, 8 dan di sini kosong ya. Dan yang kosong ini kita bisa tambahkan modul disk lagi seperti ini jadi total 12, atau kita bisa pasang juga untuk slot PCI Express tambahan ya. Jadi selain PCI Express yang ada di belakang ini ya, kita bisa tambahkan juga PCI Express slot di depan. Jadi untuk FPGA atau yang lain juga bebas di sini bisa dipasang di depan. Ya, itu yang menyebabkan produk Hyper ini bisa lebih fleksibel dibandingkan produk-produk sebelumnya. Sedangkan untuk yang 2U modelnya standar 12x3,5 in, NVMe, SAS, dan SATA. Perbedaannya adalah dari slot IOM-nya ya. IOM-nya ini hanya ada 1U, dan 2 di 2U. Produk berikutnya adalah WIO atau White I/O ya.
Artinya adalah memiliki I/O atau slot PCI Express yang lebih banyak dari model standar. Ya. Karena kalau model standar biasa 1U, itu slot PCI Express-nya hanya ada 1. Ya. Sedangkan kalau customer yang butuh slot PCI Express banyak, nah ini makanya kita desain seperti ini. Jadi ada 3 untuk di 1U, dan di sini ada 4 ya, untuk di 2U. Dan di sini di belakangnya juga ada opsi untuk penambahan harddisk lagi ya, 2,5 in kali 2. Jadi selain 8 slot di depan, ada 2 slot lagi, jadi total ada 10 slot untuk jadi di sini ada yang 3,5 in, ada yang 2,5 in 10 ya, untuk segmen WIO. Ini single CPU ya. Kalau tadi kita sudah bahas dengan yang 2 CPU, ini semua produknya menggunakan single CPU ya, karena memang kalau kita lihat dari sisi teknologi ya, baik AMD maupun Intel sekarang jumlah core-nya itu sudah semakin banyak ya. Seperti AMD itu sudah sampai dengan 64 core. Jadi customer-customer yang ingin lebih mengoptimalkan TCO-nya bisa mempertimbangkan konsep single socket ya. Jadi single socket bisa sampai dengan 64 core dari AMD itu bisa. Jadi model-model seperti ini memang tren ke depannya. Dan ini single socket yang standar ya, kita sebutnya yang mainstream. Ini single socket hanya ada 8 DIMM ya. Di belakangnya kita punya single slot PCI Express. Jadi memang kalau customer yang ternyata masih membutuhkan server standar ya, nggak perlu terlalu mewah ya, karena tidak ada rencana untuk penambahan I/O, nah ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk customer tersebut. Dan untuk model dual processor ya di mainstream, model standar, kami punya model 2U dan Tower ya. Jadi di sini yang 2,5 punya 16 slot, yang 2U 3,5 ada 8. Ini ada low profile PCI Express ya, dan 6 totalnya. Ini ada power supply, ada manajemen modul juga. Jadi di sini juga sama. Jadi begitu kalau misalnya Bapak di customer ada yang masih membutuhkan server tower, ya, kami juga masih bisa menyediakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Ya. Ya silakan. Oke, baik, selanjutnya ya. Oke, jadi berikutnya setelah kita tadi berbicara mengenai rack mount, kita sekarang berbicara ke konsep twin. Ya, jadi ini produk-produk dengan konsep twin solution yang tadi saya sudah sekilas sebutkan di company profile. Jadi model node-nya ini nanti model seperti ini, ya, 2 prosesor, ada 16 DIMM plus 4 Intel Optane persistent memory, yaitu ada 20. Di sini kami juga sudah support IOM, OCP 3.0, dan ada tambahan 2 slot PCI Express lagi, dan ada port management untuk setiap node-nya. Ya. Jadi ini node-nya juga hot swap, ya. Jadi kalau misalkan di box ini ada 4 dan 2 ya, salah satu fail, itu tidak akan ada pengaruh ke node di sebelahnya. Karena ini benar-benar independen, seperti Bapak punya 4 server tersendiri ya. Nah, kalau 4 server tersendiri itu kan memakan ruang 4U ya. Sedangkan kalau untuk di model Twin ini hanya ada 2U saja dengan 4 server. Jadi memang sangat menghemat space di rack sampai dengan 50%. Dan setiap node itu nanti kalau untuk 2,5 ada 6 disk dan 3 disk di 3,5 in. Dan untuk di 2 node ini kita punya lebih banyak, ada 12 dan di sini ada 6, 3,5 in. Oke. Nah, ini produk-produknya. Jadi kita juga di sini ada berbagai macam produk. Perbedaannya ada di
RAID card ya. Jadi di sini ada yang hardware RAID, ada yang software RAID, ya ada yang SATA saja juga ada. Ya. Jadi selain semuanya bisa NVMe semua ya. Jadi kalau misalkan di customer ada permintaan hardware RAID, nanti Bapak bisa ajukan model seperti ini. Di belakangnya nanti model seperti ini, di tengah-tengah ini power supply redundant. Redundant itu artinya jika salah satu power supply fail, ya, hanya dengan satu power supply bisa mengangkat 4 server sekaligus. Ya. Jadi bukan hanya dari desainnya aja yang sudah kecil ya, kita boleh bilang ini mendapati ruang setengah U ya, tapi dayanya ini juga bisa dibagi-bagi ya ke 4 node. Jadi kalau 3000 watt kurang lebih 1700-an ya. Dan ini sangat cocok sekali memang untuk segmen virtualisasi ataupun HCI. Nah, kebetulan kerjasama kita secara global untuk model-model twin solution ini sudah dilakukan bersama Nutanix ya dan VMware. Dan kalau Nutanix ini memang sudah satu appliance ya, box dari mereka secara global. Sedangkan kalau dari VMware ini masih dilihat dari project by project ya. Nah, untuk yang tipe lebih cost efektif ya, kalau misalkan customer-nya nggak perlu terlalu banyak pilihan I/O, di sini kita punya produk yang Twin Pro ya. Di sini sama ada 4 node. Di sini kita sudah pasang onboard 10 GB BST ya. Dan ada 2 slot PCI Express. Ini power supply tengah 2. Dan ini untuk segmen customer yang tidak perlu banyak node. 2 saja cukup. Nah, ini kita bisa tawarkan yang model 1U ya, dengan redundant power supply tapi dengan 2 node, 2 prosesor. Mungkin di sini kekurangannya adalah untuk jumlah disknya berkurang jadi 4 saja. Yang tadinya 6 jadi 4. Dan di sini onboardnya sudah 10 GB BST dan ada 2 slot PCI Express. Nah, kategori berikutnya ini adalah Fat Twin. Nah, Fat Twin ini adalah customer yang membutuhkan node yang lebih banyak dari Big Twin dan Twin Pro. Ya. Jadi di sini kami punya model ada 2. Di sini ada 4U ya casingnya. Ada yang 8, ada yang 4. Ya, yang 3,5 ini di 4 node dan di 2,5 ini 8 node. Dan ini modelnya mirip seperti Blade karena kita bisa hot swap masing-masing node itu dari depan. Ya. Sedangkan kalau model Big Twin ataupun Twin Pro itu kita hot swap node-nya ini dari belakang. Ini juga cocok untuk desain data center yang mana hot aisle-nya ini ditutup ya di data centernya. Jadi kita tidak bisa melakukan maintenance dari belakang ya. Makanya ini bisa jadi pertimbangan bagi customer-customer yang model data center seperti itu. Nah, di sini memang desainnya masih standar ya. Jadi perbedaannya kalau misalkan kayak Blade itu kita punya modul switch di belakang, sedangkan kalau di sini tampak belakangnya masih standar seperti Big Twin dan Twin Pro. Jadi ada manajemen modul sendiri-sendiri, kemudian ada IOM modul sendiri-sendiri ya masing-masing. Ada 1 slot PCI Express lagi tambahan untuk modul. Jadi benar-benar kalau kita nanti keluarkan semua node-nya, ini kita bisa lihat tembus ke belakang ya, bolong. Ya, hanya ada power supply-nya aja. Ini memang benar-benar konsepnya ini mirip seperti Blade. Oke. Berikutnya ini untuk storage. Jadi setelah kita ngomong rack mount dan twin, ini untuk storage. Kami juga punya model storage server. Ya. Jadi storage server ini adalah platformnya saja ya. Jadi Bapak bebas install OS apapun. Baik itu mau TrueNAS ya, terus kemudian OpenFiler, ataupun Bapak mau pakai CHAP,
ya, OpenStack, ya, Windows Storage Server, ya, apapun itu namanya, ini bisa. Nah, kita tidak membatasi. Jadi tergantung nanti dari Bapak dan tim ingin dipasang dengan OS apa, nanti ini sesuai dengan peruntukannya, nanti akan berubah, ya, menjadi NAS atau SUN, tergantung dari OS-nya. Nah, untuk produk pertama yang kami akan tawarkan adalah produk dengan konsep top loading, ya. Jadi modelnya seperti laci, ya, seperti laci di meja, ya. Ditarik keluar, ini casingnya tetap nempel di rak, nanti tidak ikut keluar, hanya model tray disknya aja, dan ini Bapak bisa akses hard disk dari atas, ya. Nah, totalnya ini untuk 4U, kita punya dua model, ada yang 60, ya, dan 90. Jadi Bapak bisa lihat dari penamaannya, di paling belakang ini yang menunjukkan jumlah total disknya, ya, 60 dan 90. Kita juga punya model ini GBOD, Just Bound of Disk, atau penambahan hard disk, ya. Jadi isinya itu tidak ada motherboardnya, hanya casing, power supply, dan disk. Nah, ini juga bisa dipakai untuk customer-customer yang memang masih ingin menggunakan server existing-nya, tapi kapasitasnya sudah habis, ya, ingin menambah, nah ini bisa dipertimbangkan. Nah, secara model kami juga punya beberapa model untuk yang top loading. Di sini ada yang single controller, ya. Nah, single controller di atas ini kita bisa tambahkan 4 buah NVMe untuk cache dan 2 slot hard disk SATA untuk OS. Terus kemudian ada model yang twin. Model twin ini adalah 2 motherboard dan bawah, ya, karena ini 2 motherboard, untuk cache-nya tidak ada. Dan untuk disknya ini dibagi 2, ya, jadi kalau 60 ini 30-30, kalau 90 ini 45-45. Ya, jadi jika ada customer yang mencari konsep storage, jadi cluster in a box, ya, jadi ada satu box tapi bisa ada 2 storage yang di cluster, ini solusi yang tepat untuk customer tersebut. Dan yang ketiga adalah ini model SBB atau Storage Bridge Bay. Jadi model ini punya 2 controller, ya, tapi untuk volumenya atau untuk hard disknya ini bisa dibaca bersama-sama. Jadi kalau 60 semuanya bisa baca 60, ya, 90. Ya, tapi sesuai dengan konsep SAN ini biasanya aktif-aktif. Jadi pertama kali yang dipegang adalah satu controller dulu. Jadi jika fail, ya, bisa di take over oleh controller berikutnya. Dan balik lagi tergantung nanti dari OS-nya. Kalau nanti Bapak pasang OS-nya SAN, ternyata bisa berubah jadi SAN. Nah, ini model-model Gboard-nya, kita punya yang single expander atau 2 expander sesuai dengan keperuntukannya. Oke, nah untuk yang single processor, kita punya juga yang top loading model seperti ini, tapi ini 45 disk. Kebetulan kami masih mengusung konsep atau desain yang lama, ya, jadi modelnya ini ada tutup casingnya di atas terbuka seperti ini. Ya, beda dengan konsep yang baru, itu model seperti laci, ya, jadi nggak ada tutupnya lagi. Ini masih pakai tutup, jadi Bapak mesti tarik dulu semua casingnya keluar, kemudian Bapak buka. Dan di belakang ini Bapak mendapatkan 2 SATA dan 2 NVMe opsional. Di onboard-nya ada 2 10 GB BSD, ada port manajemen, dan ada beberapa slot PCI Express. Ini produknya yang berikutnya adalah yang 1U, isinya 12. Ini boleh dibilang konsep top loading, ya, karena nanti dari atas bisa di hot swap. Dan ini konsepnya sudah yang laci, ya. Jadi si casingnya ini tetap menempel di rack, hanya komponen atau disknya saja nanti yang bisa ditarik keluar, ya, nanti bisa di hot swap. Dan di sini Bapak bisa mendapatkan indikator, ya, di depan, jadi Bapak bisa lihat fail, terus kemudian di sini kita
tempatkan 2 NVMe atau SATA di bawahnya, plus, nah ini ada yang tahu nggak? E1.S. Ini ada 4 unit. Ada yang tahu apa itu E1.S? Oke, jadi E1.S ini adalah standar tempat penyimpanan baru ya, yang diprakarsai oleh Intel. Jadi ini standar masa depan. Jadi mungkin Bapak udah pernah lihat model M.2 ya. Nah, M.2 itu adalah satu perangkat tempat penyimpanan juga, tapi biasanya ada di atas motherboard ya, dan itu nggak hot swap ya kan. Jadi kalau misalkan rusak ya udah rusak aja, sistem mesti shutdown. Sedangkan kalau E1.S secara form factor itu sama persis seperti M.2, tapi dia bisa di hot swap. Makanya kita bisa letakkan di depan. Ini ada 4 ya. Jadi kita bisa kombinasikan ya, di disknya ini mungkin kita bisa pakai untuk data, dan E1.S-nya ini kita buat sebagai cache, dan 2 SATA-nya ini untuk OS. Ya, jadi bisa kita kombinasikan seperti itu. Jadi kalau customer-nya mau streaming data ya, streaming video gitu kan, atau gambar yang besar-besar, butuh cache sehingga meningkatkan performance dari storage-nya. Nah, ini bisa dipertimbangkan model seperti ini. Dan di belakangnya kita ada 1 slot IOM, ada 3 slot PCI Express yang low profile, port management, dan di sini sudah onboard 25 GB. Ya, jadi standar Supermicro untuk produk-produk terbaru onboardnya ini memang kita sudah mengarah ke 25 GB. Apalagi di sini untuk dipakai untuk storage ya. Jadi maka kita mengambil rute 25 GB SFP28. Dan untuk storage yang model standar, kami punya model yang 4U. Ada 2 model, ada 24 disk seperti ini. Ada model yang 36 disk ya, jadi depan dan belakang isinya hard disk semua ya. 24 di depan, 12 di belakang, plus 2 lagi di sini tengah-tengah ya untuk OS ya. Boleh dibilang ini sebenarnya 38 nih totalnya kalau kita ngitung hard disk yang 2,5 ini nih. Dan ini bisa diekspand lagi dengan Gboard. Untuk yang 2U kami juga punya beberapa model, ada yang 12 ya, ada yang 2,5 24, juga ada yang 16 ya. Jadi 12 di depan, 4 di tengah. Dan ini semuanya bisa menjadi opsi Bapak-bapak apabila perlu locking ya di project, ini bisa juga digunakan. Dan sebagai tambahan, produk-produk ini ya, untuk yang mainstream ini sudah banyak di order di Indonesia. Jadi kalau Bapak ingin reference customer di Indonesia ini sudah sangat banyak. Karena memang kebanyakan digunakan untuk rekaman CCTV, ya, terus kemudian juga voice recording. Oke, selanjutnya kami akan membahas mengenai GPU server. GPU server pertama yang kami kerjasama dengan NVIDIA adalah model 4U 8 GPU. Ya. GPU-nya bukan GPU yang slot PCI Express ya Pak ya, ini model prosesor. Jadi seperti bagan yang kita lihat di sini, ada 8 GPU, model prosesor, ada NP switch dan NP link, yang mana bisa meningkatkan performance dibanding kita melakukan dengan PCI Express, ya, karena komunikasi ini nanti memang benar-benar bisa langsung dari GPU ke GPU, tidak melalui PCI switch terus ke CPU ya, terus balik lagi ke GPU, atau mungkin nyebrang lagi ke CPU yang satu, terus baru lagi ngakses ke GPU. Itu yang namanya kita nambah latency ya. Ini untuk mengurangi latency dan meningkatkan performance, kita ngambil konsep seperti ini. Dan ini kebetulan memang hasil kerjasama kita dengan NVIDIA. Di sini kita bisa dapatkan 6 NVMe di depan, ini ada PCI Express lagi di depan, ya, di belakang sini ada PCI Express, ada IOM 1, ya. Dan di sini kita juga di PCI Switch juga kita tambahkan NIC lagi ya, dan NVMe. Ya.
Jadi kalau misalkan si GPU-nya ini ingin mengakses langsung ke disk atau akses ke server yang lain, ini nggak harus melalui CPU. Ya, jadi bisa langsung ke NIC ini ke server yang lain atau langsung ke storage. Jadi prosesnya bisa lebih cepat. Dan ini memang khusus untuk APC ataupun AI ya, untuk training. Yang memang trainingnya ini skalanya sudah besar ya. Nah, untuk produk berikutnya ini model yang 4U, 10 GPU, tapi masih slot PCI Express biasa ya, standar. Jadi kalau ternyata si customer nggak perlu secepat itu ya, untuk proses AI-nya, ya ini kita tawarkan model yang kedua. Ya, model seperti ini bisa 10 GPU, ada 24 disk di depan. Ya, ini masih konsep ya, standar, tapi kita di sini kita lengkapi dengan PCI switch. Jadi seenggaknya untuk proses GPU ke GPU ya, tidak melalui CPU ya, bisa langsung dari PCI switch saja. Dan di sini Bapak bisa lihat tipe GPU yang sudah bisa disupport untuk model ini. Ya. Dan banyak sekali orang yang bertanya untuk penggunaan NVIDIA GeForce ya, itu banyak sekali itu. Biasanya memang ini untuk orang-orang yang melakukan mining ya, Bitcoin. Jadi bisa nggak kalau server ini kita pakai atau kita pasang GeForce ya. Nah, kalau secara default kita memang nggak mensupportnya Pak. Cuman kalau kita lihat dari form factornya, memang si GeForce itu ada yang model besar ya, sampai 3 slot, ada yang model 2 slot. Nah, yang model 2 slot itu ada beberapa model yang bisa dipasang, cuman kita memang secara official kita nggak mencertified ya, model GeForce. Jadi kalau ada yang bertanya bisa, ya bisa, cuma memang dari sisi warranty-nya memang nanti mungkin yang mesti didiskusikan antara distributor dengan customer ya. Modelnya mau garansinya seperti apa. Nah, memang dari sisi Supermicro, kami tidak mewaranti pemasangan GeForce, hanya Quadro dan Tesla. Terus kemudian kalau yang ingin tower, kita masih punya tower, ini sampai 4 GPU, ini model-model GPU-nya. Untuk yang 2U, kami punya 6 GPU, ya. Ini khusus untuk A140 dan RTX 6000. Ada 2 di kiri, 2 di kanan, dan 2 di belakang. Ya, total 6. Ini masih ada 10 hot swap. Konsepnya masih sederhana ya, PCI Express, jadi tidak ada pakaian filling. Jadi lebih standar. Atau mau yang 1U, ya 1U 4, 3 di depan, 1 di belakang, yang total ada 4 dengan slot PCI Express. Terus kemudian di sini ada 2 hot swap NVMe atau SATA. Oke, berikutnya ini blade. Jadi blade kami juga punya beberapa kategori. Untuk yang 8U, ya, ini untuk 8U, casingnya 8U tingginya. Model node-nya seperti ini, ya 2 prosesor, 16 DIMM, ada yang 2 atau 3 disk. Dan untuk model blade kami sudah siap untuk model liquid cooling. Jadi kami punya model liquid cooling, model ini seperti ini. Jadi kalau Bapak kenal vendor liquid cooling yang bisa kerjasama di data center, kita bisa juga membawa solusi blade dengan liquid cooling. Yang onboardnya sudah 25 GB dan kita bisa pasang lagi mezanin tambahan untuk 25 GB atau 100 atau 200 GB. Nah, kalau customer yang membutuhkan 200 ya atau 100 GB InfiniBand, casingnya modelnya ini Pak. Ya, karena ini kita tempatkan di belakang ini switch khusus untuk InfiniBand, ya, sedangkan 25 GB Ethernet dengan satu chassis manajemen modul. Ini tipe casingnya. Sedangkan kalau tidak butuh InfiniBand, kita punya 2 varian.
Ada 4 dengan redundant management module ya. Terus kemudian kalau ingin yang low cost, kita bisa ke yang 10 GB dengan single management module. Nah, untuk yang 6U, kita punya yang single socket dan dual socket, ya, 2 model. Masing-masing dengan memori kapasitas sendiri-sendiri ya. Karena kalau 2 CPU otomatis jumlah slot memori lebih banyak. Dan kelebihannya kalau yang single prosesor seperti ini, kita bisa support GPU. Dan untuk model casingnya kita punya ada 1 model dengan redundant management module dan 4 switch. Tipe node-nya seperti ini. Di sini Bapak bisa pasang GPU, atau juga Bapak bisa pasang FPGA atau BAFC ya, untuk akses ke SAN existing, misalkan contohnya seperti itu, ini juga bisa dipasangkan card di depan. Ini untuk yang single prosesor. Sedangkan kalau untuk dual prosesor, ini standar. Jadi untuk konsep blade, seperti namanya ya, blade, jadi sudah ada switch-nya, dan untuk node-nya ini bisa bebas, Bapak bisa pilih ya, mau node yang UP atau yang DP ya, sesuai dengan kebutuhan customer. Beda halnya dengan twin ya. Kalau twin itu pada saat bawa pembelian itu memang harus full unitnya. Jadi 2U4 node ya 2U4 node Bapak harus isi. Beda dengan blade. Ya, mungkin itu perbedaan antara solusi twin dengan solusi blade. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Bapak kalau ada pertanyaan. Kebetulan ini juga slide saya terakhir, jadi kalau misalkan Bapak ada pertanyaan, saya persilahkan waktunya. Ya, ada pertanyaan? Halo? Om Tony? Belum Pak, saya dilanjut Pak, belum Pak. Iya. Iya, nggak apa-apa. Pertanyaan apa namanya tentang Supermicro, mumpung saya dan Pak Michael ada di sini. Jadi kalau boleh saya summary-kan, pertama adalah Supermicro itu US, ya, US teknologi. Ya, meskipun apa namanya US teknologi, mungkin beberapa masih menganggapnya itu adalah Taiwan. Bukan, itu US teknologi. Meskipun memang manufakturnya salah satunya ada di Taiwan, ya. Jadi manufakturnya itu ada di 3 tempat, US, Taiwan, dan Netherlands. Yang unik dari Supermicro ini adalah dari sisi manufakturing, pabrik itu milik kita semuanya Pak, 3-tiganya. Jadi kita bukan mensubkon ke pabrik orang lain begitu. Bukan, ini tapi memang benar-benar pabrik kita, sehingga kita make sure bahwa quality-nya sangat-sangat terjaga. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau seperti Pak Michael sharing tadi, kekuatan kita itu adalah pada desain, pada research development, terutama pada desain server. Memang bagian besar bisnis kita adalah server, sehingga kita sangat fokus di area itu, dan kita perbedaan kita dengan kompetitor, dengan SPI, dengan Dell, dengan Lenovo, Fujitsu, dan sebagainya, itu adalah pada desain server-server kita, di mana sangat memperhatikan masalah optimalisasi space ya dan daya. Artinya dalam space yang seminimal mungkin itu bisa memberikan performance yang semaksimal mungkin. Jadi meminimalisasi space bukan berarti mengurangi performance, tapi tetap menjaga performance itu sebaik-baiknya. Itu yang menjadi selain green ya, green technology. Jadi itu yang menjadi uniqueness atau keunikan dari Supermicro. Nah, selanjutnya yang mungkin perlu kita cermati bersama Pak, kalau kita lihat range of product dari Supermicro itu cukup
banyak, terutama di area server ya. Scalability-nya, saya bilang scalability-nya itu mulai dari yang simple, yang hanya satu soket mainstream, kita sebut sebagai mainstream, yang hanya satu soket, one PCIe dan sebagainya, yang mungkin sudah banyak sekali di pasar, sampai yang quite complex, sampai yang multi soket atau blade dan sebagainya. Dan itu memberikan pilihan yang banyak pada teman-teman partner, termasuk teman-teman di MKN ini, untuk menawarkannya ke customer. Jadi asumsi bahwa Supermicro hanya bermain di low end itu tidak benar, ya, tidak benar, karena solution atau produk portfolio dari Supermicro sangat lengkap, terutama di area server. Dan kalau Bapak-Bapak lihat tadi di kategori-kategori tertentu, kayak misalkan GPU server, itu akan banyak sekali varian-variannya, ya. Yang saya yakin varian-varian itu tidak dimiliki oleh kompetitor kita, karena kompetitor kita ya mungkin punya, tapi tidak sebanyak varian-varian dari kita. Ya. Kemudian twin, arsitektur twin yang sangat unik, ya, yang hanya dimiliki oleh Supermicro. Nah, itu bisa menjadi selling point atau bisa lock suatu project, ya. Nah, dan yang blade of course, kemudian yang backmount yang lain. Ya, jadi itu yang menjadi uniqueness kita, keunikan kita, Pak. Nah, ada pertanyaan, Pak, sampai sini, Pak? Ada tanggapan, mungkin tidak harus pertanyaan, ada tanggapan, masukan, Pak. Silakan, mungkin Pak Pratik, Pak Asep, Pak Anan, Pak Angga. Halo. Moga-moga masih online ya. Halo. Asep, mungkin monitor Pak Asep, mungkin kalau ada pertanyaan Pak Asep. Monggo Pak Asep, kalau ada pertanyaan atau nggak harus pertanyaan Pak, komen atau mungkin masukan dari lapangan nih, Pak, saya misalkan pernah mengalami kejadian atau apa, atau pernah punya pengalaman dengan Supermicro, atau silakan Pak, itu feedback akan sangat berguna bagi kita untuk kedepannya. Silakan Pak. Atau apa yang dibutuhkan oleh MKN, support dari kami, agar kita bisa lebih banyak jalan bareng di nantinya. Baik, baik. Satu hal lagi yang akan saya singgung yaitu masalah fulfillment di Indonesia. Jadi seperti yang diterangkan tadi, fulfillment atau pembelian Supermicro di Indonesia itu adalah lewat distributor. Ya, ada beberapa distributor di Supermicro di Indonesia, dan salah satunya adalah NetWeb, itu sebagai NetWeb Technology Solution, sebagai salah satu distributor. Mungkin nanti kalau belum mengenal NetWeb akan saya coba untuk perkenalkan. Jadi pada intinya ordering atau fulfillment akan melalui distributor. Nah, termasuk after sale service-nya. Jadi after sale service-nya ini sangat penting, saya yakin, karena ini adalah levelnya server dan kadang-kadang memerlukan suatu SLA yang cukup tinggi, maka itu akan dihandle oleh distributor. Dan kita bisa kita bisa bicara dengan distributor, dengan customer untuk mengcustom SLA yang dibutuhkan. Ya, apakah 7x24 jam atau bagaimana, itu poin-poin itu bisa sangat didiskusikan antara
customer, partner, distributor, dan kami. Ya, jadi itu kira-kira itu yang apa namanya yang bisa saya sharing untuk masalah distributor, Pak. Ya Pak, mohon maaf Pak, ini saya mau nanya sedikit Pak, ini terkait teman-teman juga mungkin ini nih Pak, terkait mengenai services ataupun yang tadi Bapak sampaikan ya, terkait mengenai apa SLE after sale service tadi Pak, mengenai support Pak. Jadi kan dari kami nih mungkin pertanyaan dari kami tuh karena mungkin agak baru bagi kami ya Pak ya, terkait dari Supermicro ini. Nah, mengenai support nih gimana nih Pak? Mengenai support sendiri Pak, kalau untuk gambarannya seperti mungkin beberapa brand yang kita udah pernah implementasikan sebelumnya itu kan ada yang tadi Bapak sampaikan ada SLA ABC gitu ya, ada tipe misalkan resolution time sekian, karena server ya Pak ya, ini karena server kan ya, karena server jadi resolution time-nya tuh berbeda-beda gitu, tergantung tingkat dari sisi kapabilitas ataupun urgensi dari sisi servernya sendiri Pak. Nah, apakah dari sisi Supermicro sendiri itu ada kriteria tertentunya Pak? Dari sisi ujungnya adalah mengenai harga apakah berbeda dengan services, let's say kan 5 kali 8, misalkan 8 kali 5 ataupun 7 kali 24. Nah, apakah ada perbedaan atau dari sisi Pak? Ide Ya. gitu sih Pak. Tingkatan Ya. services ya Pak, terutama kalau server kan mostly ya memang berbagai macam lah ya, banyak lah gitu ya Supermicro ini. Atau dari sisi servisnya sih Pak, itu Pak. Ya, oke. Terima kasih Ton. Pak Michael mungkin bisa bantu jawab Pak Michael? Secara general seperti apa selama ini? Ya, jadi kalau untuk support itu pasti kan dari distributor ya Pak ya, jadi nggak ada prinsipal. Terus SLE itu kita open, apapun SLE yang si customer inginkan itu bisa didiskusikan Pak ya. Jadi kita nggak ada model platinum, gold gitu, nggak ada ya, services semua open ya. Jadi kalau misalkan nanti si customer juga butuh kita punya spare part ya di Indonesia, itu bisa dibicarakan Pak. Dia benar open. Apalagi Pak ya? Itu kan ya pertanyaan dia. Ya, terima kasih. Jadi Tan, pada intinya kita pada saat ini fleksibel, very fleksibel karena dihandle oleh distributor. Jadi belum ada kelas-kelas dari seperti apa after service seperti dari vendor yang lain yang mungkin langsung dipegang oleh vendor. Karena ini dipegang oleh distributor maka sangat fleksibel. Makanya kita sarankan kalau apa namanya, kalau bicara tentang ada pembicaraan dengan distributor, kalau memang dibutuhkan untuk mengcustomize dari ini tadi dari after support tadi, termasuk apa namanya spare partnya, backup spare partnya dan sebagainya, ya. Makanya penting sekali untuk bicara dengan distributor dan lain. Nah, nanti dari distributor akan dihitung oleh distributor dengan tipikal support SLE yang semacam ini, maka kira-kira additional cost-nya berapa itu distributor nanti akan. Jelas ya Pak ya? Noted Pak, noted. Makasih Pak, infonya Pak. Ya, ya. Makasih Pak Michael. Makasih Pak Arif. Ya. Ya, sama-sama Pak Tony. Oke, pertanyaan lain Pak? Masukan lain Pak? Komen? Nah, kalau boleh saya tahu Pak, kira-kira Pak, kemungkinan untuk apa namanya MKN, nah ini mungkin ada sedikit ini Pak ya, kami perlu tahu policy dari MKN ya. Nah,
Polisi dari MKN Pak untuk masalah server, apakah MKN sudah punya private branded dengan brand-brand tertentu atau open untuk semua brand Pak? Mungkin itu yang menjadi ini pertanyaan saya Pak, karena ini menyangkut policy dari suatu company, sistem integrator gitu, Mas MKN. Mungkin ada yang bisa membantu jawab Pak. Halo. Pak Ogi atau Pak Asep apa mau jawab Pak kira-kira Pak? Oh, baik. Jadi apa namanya, kalau MKN Group sih untuk pengadaan server, baik itu untuk sendiri maupun untuk apa namanya pelanggan kita, itu sih masih apa namanya bebas. Maksudnya bebas itu kita ya kadang tersesuai kebutuhan pelanggan juga sih. Ada yang kalau pelanggan butuh pakai Dell ya kita supply Dell, kalau pelanggan butuhnya dari Huawei ya kita supply juga. Nah, tapi kalau kebutuhan sendiri sih biasanya memang tergantung anggaran sih Pak gitu. Ya kalau misalkan Superbikro bisa ngasih harga bagus sama sistemnya bagus ya kenapa enggak gitu. Iya Pak, siap Pak. Ya terima kasih Pak Asep. Jadi ya kita siap bantu Pak Asep, baik dari sisi pre-sales, ya pre-sales. Mungkin Bapak butuh apa namanya visit customer atau diskusi dengan customer mengenai kebutuhan server. Kami siap membantu Pak untuk sama-sama visit bersama dengan MKN ke customer, termasuk juga memberikan the best price lah ya. Saya mungkin nggak bilang the cheapest price, mungkin enggak, tapi the best price yang affordable, yang memang sesuai dengan apa namanya benefit yang dibutuhkan. Ya Pak ya, kami siap untuk itu Pak. Oke, terima kasih Pak Asep. Sip sama-sama Pak. Iya. Oh, satu lagi ada titipan Pak. Kalau kayak demo produk itu ada juga nggak sih Pak? Ya, demo produk itu nanti akan dibantu oleh distributor. Ya, saya lagi bicara dengan distributor untuk apa namanya provide beberapa demo produk. Ya, gitu Pak ya. Oke, sip. Baik. Nah, biasanya untuk demo produk itu kebutuhannya untuk apa Pak oleh teman-teman MKN? Untuk ke customer, untuk apa namanya, atau untuk belajar, atau bagaimana? Ya apa namanya? Ya utamanya sih memang untuk kita untuk pembelajaran kita juga sih, maksudnya tim kita, tapi kadang juga untuk apa namanya ya keingintahuan tim IT gitu. Tapi kalau misalkan di pelanggan sih, di calon pelanggan sih memang ya misalkan tadi kan di presentasi ada apa namanya, bukan Grow Green namanya, itu IT Green ya, atau apa namanya Green gitu kan, itu perlu di announce juga gitu. Nah apa namanya, memang perlu diperlihatkan kepada si pelanggannya sebenarnya yang sisi greennya itu yang sisi mananya kan gitu ya. Ya kalau udah demo produknya biar mereka mengetahui. Ibaratnya kalau produk apa namanya si servernya, oh ini apa fanless, nah, ya dilihatin, wah emang nggak ada fan sama sekali gitu, tapi itu canggih dan lain-lain. Ya, seperti itu sih Pak. Ya Pak, baik, terima kasih Pak. Oke, masih ada lagi komen pertanyaan dari teman-teman? Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya tutup pertemuan atau meeting atau session pada hari ini. Terima kasih banyak. Nanti slide-nya akan kita sharing juga lewat Pak Tony, biar nanti di-sharing ke yang lain ya Pak ya.
Jadi feel free kalau ada pertanyaan mengenai Supermicro bisa kontak saya atau kontak Pak Michael. Nanti di slide-nya akan kita taruh kontak saya dan kontak Pak Michael. Ya Pak ya? Baik Pak, terima kasih Pak atas undangannya. Dan ke depan kita bisa kerjasama. Baik, baik Pak. Terima kasih banyak. Selamat sore Pak. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, Pak, ya. Terima kasih Pak Michael. Terima kasih Tony. Terima kasih, Pak.